Selamat malam adik-adik semuanya, saudara-saudaraku. Sesuai dengan janji Su ya, dalam konten kali ini Su ingin memenuhi janji Su, yaitu melakukan dialog imajiner dengan seorang Dayana. Alhamdulillah, walaupun ya cuaca kurang mendukung, sinyalnya juga terputus-putus, tapi alhamdulillah dialognya berhasil Su laksanakan. Izinkan terlebih dahulu Su ingin melantunkan sebuah lagu ya buat Dayana. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Dayana. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu, Dayana. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang hilalang. Dayana. Oke, langsung saja ya, kita fokus pada dialognya ya. Walaupun ya jujur saja, pada awal Suhu berhasil mengkontak ya, terkoneksi, kemudian Suhu menyampaikan dengan bahasa kalbu maksud dan tujuan Suhu. No, Dayana tidak mau menjawab. Dia diam saja, menunduk, kemudian menatap Suhu. Ada air mata mengalir di pipinya. Sedih ya, sungguh ya. Dalam hal ini, Su tidak punya hak untuk memaksa ya seseorang untuk berbicara. Akhirnya Su berpikir ya, Su sedikit menggunakan ini ya, kekuatan pikiran, bagaimana caranya agar seorang Dayana ini mau bersuara. Akhirnya Su dapat petunjuk. Akhirnya Su gini disuruh mengatakan, oke, kalau memang tidak mau diajak berdialog atau Su wawancarai, Su dalam hal ini hanya ingin jadi pendengar saja. Kalau ada unek-unek atau ada hal-hal yang ingin Dayana sampaikan, sampaikan saja. Su hanya mendengarkan saja. Su sampaikan begitu ya. Akhirnya, alhamdulillah dia mau bicara. Terkena pancingan Su dia. Tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah meraihku. Ingin ku maki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu, di hatimu, Dayana. Oke.
sekali lagi Su berhasil memancing dia, Dayana itu, bahwa ini bukan dialog. Su ingin mendengar apa keluhan-keluhanmu, apa hal-hal yang terdalam dari dalam sanubarimu. Silahkan ungkapkan, Su akan dengarkan. Tanpa diduga ya, yang pertama diungkapkan itu apa? Menyangkut hari Valentine. Jadi Dayana ini ya, terlalu berharap momen Valentine itu akan terjadi peristiwa yang sangat membahagiakan dia. Yang dia sebut adalah bahwa ternyata Dayana ini ingin sekali mendapat hadiah dari Vicky Naki. Apa itu? Dia ingin mendapat hadiah cincin. Tidak masalah harganya, bukan cincin berlian, bukan cincin intan. Pokoknya cincin yang paling murah pun tidak apa-apa. Begitu dia sampaikan ya Dayana. Jadi momen yang dia ingat adalah bahwa yang tertanam dalam hati sanubarinya adalah dia ingin sekali menyambut momen Valentine itu dengan antusias ya, yang akan membuatnya sangat berbahagia. Dia mengatakan ternyata Vicky Naki menolak memberikan cincin karena menurut manajernya katanya itu terlalu resmi ya, seolah-olah sudah terjadi ikatan. Padahal menurut budaya kami menurut Dayana ya di Kazakhstan, pemberian hadiah cincin itu hal biasa ya, sebagai seorang sahabat, itu sebagai teman. Tapi sekali lagi, penolakan pemberian hadiah berupa cincin yang Dayana minta itu selalu membekas di hatinya, membuatnya dia sangat kecewa. Apalagi kemudian ya, kita ketahui bersama kan terjadi keributan ya antara para manajer, kemudian akhirnya ada menderita kerugian, katanya harus dipotong 50%. Saya tidak tahu dia, hanya berita-berita aja. Kemudian ya, setelah bercerita tentang cincin itu, kemudian Dayana mengatakan begini, sejak saat itu ya, begitu banyaknya hujatan para hater kepada saya melalui manajer, sehingga saya benar-benar terpuruk. Saya benar-benar tidak bisa lagi menahan diri. Saya benar-benar hancur saat itu terhadap bulian terhadap hater yang menurut saya, ini kata Dayana ya, itu kejam sekali. Bahkan katanya ya, apa benar ini ya, ada yang mau membunuhnya. Waduh, kalau benar demikian ya, memang netizen 62 ini memang, maaf ya, sadis ya. Kemudian sejak itu, peristiwa itu, kemudian aku, menurut Dayana, dia akan memblok atau Vicky Naki, blokir, tidak mau lagi berkomunikasi, karena dia menganggap hubungannya dengan Vicky Naki ini membuatnya sangat menderita. Akhirnya dia mengatakan dia berusaha melupakan Vicky Naki. Gugusan hari-hari indah bersamamu, Dayana. Jadi Dayana mengatakan bahwa hari-harinya berlalu setelah peristiwa Valentine itu, dia selalu ingin melupakan Vicky Naki. Jadi teman-teman bahkan semua mendukung, bahkan manajernya. Dan manajernya sendiri bilang, waduh, Vicky Naki itu tidak ada apa-apanya, kamu bisa menjadi artis top
tanpa bantuan Fikinaki. Syukurnya keluarga juga mendukung, mama, papa semua mendukung untuk mengenyampingkan atau tidak lagi berkolaborasi dengan Fikinaki. Aku kemudian melakukan, dia mengatakan dialog kolaborasi rekaman nyanyi ya dengan penyanyi Rusia, kemudian berlibur ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Memang katanya Dayana ya, aku bisa melupakan karena teman-teman mendukung semua. Tapi pada saat-saat kesendirianku, ketika menjelang tidur, Fikinaki tak bisa aku lupakan. Waduh, sedih ya. Jadi ketika dia sendiri katanya, ketika dia di hotel menjelang tidur itu Fikinaki selalu terbayang. Kasihan ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu ternyata aku sadar, dia bilang gitu, bahwa Fikinaki juga sudah berubah. Aku sadar bahwa Fikinaki juga tidak lagi seperti dulu yang mengharapkan aku. Jadi mohon kepada Su, dia bilang ya, jangan lagi membicarakan masalah Fikinaki, karena dalam minggu-minggu ini aku sudah relatif bisa mulai melupakan Fikinaki. Wow, tragis ya, sungguh tragis ya. Jadi Dayana sendiri berpendapat Fikinaki itu sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk membela dia, melawan hater. Walaupun dia mengatakan ya, tetap kan blog kemarin kan sempat di blog Fikinaki udah dibuka, kemudian sempat juga berapa hari ini berkomunikasi, cuman katanya itu komunikasinya terasa hambar. Waduh, kasihan ya. Jadi Su biarkan si Dayana ini nyerocos ya, Su mendengarkan aja. Benarnya banyak ya, Su masih ingat-ingat apa lagi yang disampaikan. Oh, ada hal-hal kecil ini, hal kecil dia sampaikan ya. Jadi begini, Dayana ini mungkin dia orang sederhana ya. Jadi dia sempat berhayal ya. Dia sempat berhayal dalam sanubar yang terdalam. Dia ingin sekali menunggu momen peristiwa Fikinaki itu datang ke Kazakhstan. Ya, saya baru ingat tadi sampaikan seperti itu. Bahkan dia bilang ya, dia berkeinginan ya, kan Fikinaki berjanji itu ya, sangat promise ya. Jadi Dayana ini memang orang sederhana ya. Jadi dia katanya ingin sekali menjemput Fikinaki itu di bandara sendirian ya. Jadi dia juga mengusulkan pada manajernya nggak boleh ikut, keluarga nggak boleh ikut jemput. Dia hanya sendirian menyambut Fikinaki dengan dia sudah membuat papan nama dengan tulisan Fikinaki. Jadi di dalam pintu keluar di bandara itu kan biasanya ada orang jemput Fikinaki. Dia ingin seperti itu, kayak anak kecil. Itu tadi sempat disampaikan. Dia juga berharap Fikinaki tidak, dia menyebut itu tidak sebagai seorang bintang yang terkenal. Dia ingin menyebut secara pribadi Fikinaki seperti orang biasa begitu loh. Jadi itu yang tertanam juga di dalam hatinya. Tunggu ini ya, sederhana ya dalam pikirannya. Itu. Jadi momen dia Valentine, momen ingin menjemput Fikinaki, dia sampaikan. Kemudian apa lagi ya? Coba saya pikir-pikir tadi ya. Apa komunikasinya? Tiba-tiba langkahku terhenti. Oh ya, jadi ini Su ya pada akhir ya, Su sempat juga letuknya. Su ingin juga bertanya-tanya. Su kan penasaran ya, dalam ini ya, apakah kamu masih mencintai Fikinaki? Itu ya.
Sungguh di luar dugaan jawabannya. Aku ingin melupakan Vicky Naki. Begitu jawabannya. Aku ingin melupakan Vicky Naki. Mohon doanya ya, dia bilang begitu. Walaupun di dalam hatiku terdalam masih itu tersimpan ya, tapi karena tidak ada respon mungkin ya dari ini Vicky Naki ya, mungkin Diana merasa cintanya bertepuk sebelah tangan ya, dia kan punya harga diri juga. Jadi akhir komunikasi itu dia ingin bantu saya untuk forget Vicky Naki. Kasihan ya. Jadi keluarganya juga sudah mendukung begitu, manajernya juga dan sebagainya. Walaupun ya memang dia masih sangat bersyukur kepada follower Indonesia yang mencintainya. Dia juga titip pesan ucapkan aku cinta kamu kepada para pendukung Indonesia. Aku cinta kamu, aku bersyukur punya follower Indonesia. Walaupun karena begini, Diana sudah berhasil sekarang menghapus, melupakan hater-hater yang membuli-buli. Dia sudah mulai dewasa berpikir positif bahwa tidak ada gunanya memikirkan hater yang membenci dia. Dia akan fokus pada rasa syukur bahwa masih ada orang yang mencintainya di Indonesia. Mungkinan dia sedang berunding dengan manajernya. Manajernya sih sudah tidak berharap lagi Diana untuk berkunjung ke Indonesia. Tapi gini, Diana berkeinginan untuk tetap suatu saat ingin berkunjung ke Indonesia. Kalaupun tidak harus bertemu Vicky Naki, tapi ya ingin bertemu dengan followernya, ingin bertemu dengan pendukungnya di Indonesia. Sebenarnya banyak tadi ya, tadi Juhu agak sedikit lupa, mohon maaf ya. Jadi intinya seperti itu. Intinya tadi Valentine, kemudian dia ingin menjemput, dia ingin melupakan. Oh ya, bahkan dia ngomong itu, dia mau diajak nikah oleh seorang pangeran Arab Saudi, mau dibelikan kapal pesiar katanya. Tapi dia tolak karena aku bukan wanita sembarangan, begitu dia bilang. Oke, sementara cukup segitu dulu ya suhu ya. Intinya sekali lagi, Diana pada akhir komunikasi dia ingin melupakan Vicky Naki. Ayang ya. Oke. Sampai di sini dulu adik-adik para viewer. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Suhu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bye bye. Sedih ya.